Halo teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nurul Autonet. Kembali lagi bersama saya Dayat di Honda Sukun Malang. Oke, di depan saya ini sudah ada sebuah unit Honda HR-V tipe E CVT teman-teman. Oke, warnanya modern style teman-teman. Oke, penasaran bagaimana reviewnya dan apa kelebihannya dan alasan apa yang paling utama buat kalian ketika kalian ingin memilih mobil medium atau crossover, harus memilih HR-V ini. Tonton terus video ini sampai habis. Oke, yang pertama saya sudah memegang kuncinya. Kuncinya ala-ala Honda gitu ya, sama ya. Kalau di bagian belakangnya ada tulisan Honda. Terus ini ada sebuah fitur juga untuk teman-teman membuka ini di dalam. Di dalam ini ada baterai juga bisa dilepas biar ketika teman-teman mau parkir paralel itu bisa kayak gitu ya. Jadi ini di bagian depan ada buka tutup. Oke. Ketika kita mengunci maka welcome light-nya itu nyala kayak gitu ya teman-teman ya. Kayak itu sih, nyala welcome light-nya. Ini saya ngunci nyala. Terus oke, udah gitu aja. Dan kita lihat di bagian depan ini memang ciri khasnya Honda ya teman-teman ya. Memang kalau bagian depan ini memang ciri khasnya Honda semua sih. Jadi kayak bentuk wings kayak gitu ya, kayak bentuk sayap. Contoh kayaknya misalnya itu Honda Jazz. Jadi gini, jadi gesturnya sama, lekukannya. Ini kan sama. Cuman ini lebih dalam aja sih HR-V kayak gitu ya. Dan bagus sih teman-teman, saya suka. Apalagi ditambah dengan di bagian depan grillnya itu yang kelihatannya memang sangat prestis sekali ya, yang warnanya itu chrome, jadi kayak kaca. Misalnya saya aja bisa kelihatan kok dari sini kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, saya mulai dari bagian lampu. Ini bagian lampunya teman-teman LED semua teman-teman sekalian. Dia ada alisnya di sini, DRL-nya, terus kemudian headlamp-nya, dan di sini dia juga punya ratingnya ya, lampu sennya teman-teman. Yang lampu sennya kalau menurut saya bagus. Lampu sennya sudah LED ya. Jadi dia menyatu. Jadi headlamp, terus kemudian ada DRL dan dan lampu sen, dia menyatu di dalam bungkusan ini teman-teman. Di dalam satu ini dia menyatu. Kemudian di bagian atas ini kayak, kalau menurut saya ini kayak cewek itu kayak ini ya teman-teman ya, kayak alis kayak gitu ya, kayak alis mata. Oke, jadi dia warnanya chrome teman-teman sekalian, bagus sekali. Dan di bagian bawah dia ada fog lamp. Lampunya ini LED teman-teman, jadi semuanya serba LED kayak gitu teman-teman ya. Dan harganya pun 300 jutaan ke atas teman-teman. Untuk info harga teman-teman bisa langsung chat saya di via WA atau bisa langsung tanya-tanya di komen, gak masalah teman-teman. Ini bagian kapnya, platnya cukup bagus ya kalau untuk di mobil harga 300 jutaan kayak gitu. Kita ke bagian sini, bagian samping. Untuk bagian samping spion sewarna body ya untuk cover spionnya, cuman di bagian bawahnya dia ini warna hitam dan dia dilengkapi dengan sebuah lampu sen di bagian spion. Jadi kalau lampu sennya dihidupin ya dia juga nyala juga kayak gitu. Dan yang paling saya suka itu dia sudah punya yang namanya shark fin antena. Di bagian belakang itu ada tulisan Honda HR-V, terus kemudian ada iVTEC. Kita buka bagian, ada reflektor di bagian bawahnya. Bagian atasnya juga ini ada reflektor, ada rear defogger. Jadi kalau misalnya di cuaca atau suhu yang dingin itu di bagian belakang itu tidak mungkin mengembun. Langsung dia dapat kamera. Dan sangat lega sekali. Bagian bagasi itu kalau misalnya ditutup itu rata lantai teman-teman ya. Rata lantai. Dan ketika kalian ingin membawa sepeda lipat, misalnya ada sepeda untuk goes, ini menurut saya sangat cukup sekali teman-teman. Terus kita bagian, lupa, ban ya. Ini adalah sektor ban merupakan bagian terpenting bagi kita semua. Karena kalau nggak ada ban mobil nggak bisa jalan. Oke,
Untuk informasi teman-teman, kita lihat bagian dalam. Itu di bagian depannya sudah menggunakan disc brake teman-teman untuk sistem pengereman. Di bagian belakang juga sudah menggunakan disc brake. Terus menggunakan pelek dual tone teman-teman. Menggunakan dual tone dengan jari 5 jari-jari teman-teman ya. Dan 5 jari-jari berbentuk kalau menurut saya ini kayak kipas kayak gitu ya. Kemudian ringnya ring 17 dengan ukuran ban berdimensi 215/55 teman-teman, menggunakan ban Bridgestone Turanza teman-teman sekalian. Jadi kayak gitu sih ya. Tekanan angin kita lihat. Untuk informasi teman-teman sebenarnya bisa melihat tekanan anginnya itu di sini di bagian pintu. Tekanan anginnya seperti ini, bisa dilihat di gambar dan sudah jelas teman-teman, kayak gitu sih. Oke, fiturnya sama ternyata kayak Honda Jazz kayak gitu. Jadi kita tidak perlu untuk memencet ini, kita cukup buka aja teman-teman. Misalnya kalau kunci ya, kalau kita ngunci terus kita mau buka, kita tinggal dia langsung buka ya, kayak gitu teman-teman. Dan di bagian door trim semua serba hitam, cuman handle ini aja yang chrome. Terus sudah dibaluti kulit juga bagian door trimnya. Dia ada fitur stability control di sini. Oke, dia ada fitur stability controlnya. Terus kita ke bagian setir. Bagian setir sangat mewah sekali kalau menurut saya. Dia dibaluti dengan kulit yang sangat halus teman-teman. Saya nggak tahu ini kulit apa ya. Maksudnya tipenya MBTEK kah atau apa gitu. Tapi sangat enak untuk dipegang teman-teman. Ini jahitannya jahitan asli dan ya kayak gitu. Ini bagian belnya, ini audio switch steeringnya, dan ini adalah cruise controlnya. Kalau kita lihat di bagian speedometernya, dia itu sudah bagus ya teman-teman ya. Warnanya warna putih LED kayak gimana gitu ya, kayak terkesan modern kayak gitu. Terus penunjuknya di sini ada jam, kilometer, trip, sama suhu, sama ada bensinnya atau indikator BBM-nya, bahan bakarnya. Di bagian situ juga sudah ada penunjuk transmisi di P, di R, di N, atau di D, atau di L kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini adalah AC-nya, sangat dingin sekali teman-teman, adem. Oke. Ini untuk mengatur suhunya. Ini untuk mengatur suhunya, kemudian dia bisa auto teman-teman. Kita matikan. Oke, itu auto. Kemudian AC-nya, blowernya bisa di on off kan. Ini untuk mematikan, untuk menghidupkan. Dia ada front dan rear. Rear defogger ini kalau misalnya nyala, itu dia akan secara otomatis menghangatkan di bagian belakang. Bagian kaca belakang teman-teman ya. Jadi itu untuk AC-nya, dan ini sangat mewah sekali. AC-nya saya suka, AC yang seperti ini karena sangat futuristik sekali kayak gitu sih ya teman-teman ya. Untuk informasi tambahan lagi teman-teman, Honda HR-V ini dia sudah ada yang namanya pedal shift. Jadi teman-teman enak. Oke, jadi sudah ada pedal shift-nya. Untuk review head unitnya bisa lihat di video selanjutnya teman-teman ya, setelah video ini. Bagian tuasnya dia ada beberapa, ada P, ada R, ada N, ada D, ada S. Rem tangannya ini ya itu sudah elektrik dengan brake hold. Artinya ketika teman-teman tinggal tancap gas dia sudah langsung bisa jalan. Ini fungsinya bisa buat armrest ya, armrest di sini ya, dan enak sekali teman-teman. Oke, jadi kayaknya itu saja deh teman-teman. Kalau untuk review kayak gini ya teman-teman ya. Ini bagian belakangnya. Bagian belakangnya kayak gini. Keras bro, keras karena berat ya. Nah, jadi posisinya dia mungkin ringan ya sebenarnya ya kalau ditutup ya, dan suaranya enak. Oke, suaranya enak, jadi tidak membutuhkan begitu banyak tenaga untuk menutup pintu ini. Cukup digeser sedikit aja teman-teman ya. Jadi kayak gini aja dia sudah nutup. Ya ini terlalu pelan. Maksudnya kayak gini aja dia sudah
nutup pintu secara sempurna kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi sekilas tentang review dari Honda HR-V ini teman-teman. Untuk mengetahui lagi teman-teman mengapa kalian harus membeli mobil ini dan mengapa sih kok harga, kalau kalian ingin memilih mobil sejenis crossover kayak atau medium SUV harus memilih HR-V. Itu yang pertama karena ya tadi teman-teman, di lampunya itu serba LED semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia rata lantai. Jadi kalau teman-teman di bagian bagasinya ya, jadi meskipun ini medium SUV atau crossover atau compact crossover apapun itu namanya, kalau teman-teman ingin membeli mobil ini mengapa menjadi pilihan, yaitu teman-teman ketika membawa barang banyak itu bisa karena dia rata lantai kayak gitu. Kemudian dia ada fitur-fitur lain teman-teman, misalnya seperti yang tadi ya, stability control misalnya, itu buat safety teman-teman, keamanan. Terus juga di bagian jok-joknya dia sudah punya jok kulit kayak gitu ya, jadi teman-teman nggak perlu lagi memasang cover jok ya, jadi teman-teman nggak perlu lagi memasang cover jok karena dia sudah punya langsung backlit kulitnya kayak gitu ya. Dan ya lihat aja teman-teman kayak gini, jadi sangat mewah sekali kayak gitu. Jadi itulah mengapa, alasannya mengapa teman-teman memasukkan HR-V ini di dalam list pencarian mobil ketika teman-teman ingin membeli mobil crossover atau medium SUV. Dan terbukti teman-teman, HR-V di kelasnya itu memimpin penjualan gitu ya teman-teman. Jadi dinikmati itu data dari Gaikindo kayak itu teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemesanan unit Honda di area Jawa Timur, teman-teman jangan sungkan untuk mengklik link WA di bagian deskripsi dan langsung tanya-tanya, nggak apa-apa teman-teman ya. Oke, see you on the top.